sifat guru ya. Guru itu mesti penyayang kepada murid, mesti mengikuti Rasulullah, tidak menahan-nahan untuk beri nasihat ya. Dan kemudian menegur dengan cara menyindir, ta'rid ya, bukan dengan cara tasrih, mempermalukan di depan orang. Tapi kalaupun iya, maka dengan bahasa sindirian yang kira-kira orang-orang nggak tahu maksudnya siapa gitu. Ini maksud ta'rid ya. Lalu beliau membahas tentang afatul ilm, halaman 17 kalau di kitab saya, ulamaul akhirah, ulamaus su'. Ini sebelum masuk ke akidah ya. Siapakah yang disebut oleh beliau ulama akhirat, ulama su'? Karena istilah ini akan dipolitisasi nanti. Jadi nanti akan muncul politisasi istilah ulama su', ulama akhirat. Hati-hati. Nanti ada orang akan klaim satu partai sama dia, satu politik sama dia disebut ulama akhirat. Beda pilihan nama dia ulama su'. Kayaknya udah mulai-mulai nih, belum ya? Ya, kayaknya ini belum, tahun depan kayaknya mulai. Ini 2022 masih aman. Maka mungkin kita 2023 kita akan ngurangin kajian ya. Mungkin saya mengurangi safar nanti, karena itu tahun hiruk pikuk politik, agak ngeri aja ya. Sebelum wa'alam beliau nukil hadis, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'uhu Allahu bi ilmih. Manusia yang paling berat disiksa hari kiamat orang alim yang Allah tidak buat dia memanfaatkan ilmunya, tapi dia malah mempolitisasi ilmunya. Ini saya nggak ngomong pro A pro B ya, saya nggak ada urusan. Bagi saya ada ulama baik pro A, ada ulama baik pro B, juga ada ulama su pro A, ada ulama su pro B. Jadi nggak ada pencirian ulama su itu ikut A atau ikut B. Tapi kita meyakini di belakang A ada yang baik, ada yang buruk, barengan. Di B ada baik dan buruk, ya. Maka jangan pernah suuzon kepada ada habib yang membackup pemerintah atau ada habib yang mengkritisi pemerintah. Kita hormati mereka semua dan kita cinta kepada mereka semua. Benar nggak? Benar? Ada nggak habib yang membackup pemerintah? Ada habib yang mengkritik pemerintah? Ya. Kita mengatakan nahnu nuhibbukum, kami tetap cinta engkau wahai habaib meskipun kalian berbeda. Itu manhaj saya. Ya, sampai nanti insyaallah. Insyaallah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang tambah ilmu tidak tambah hidayah, maka tidak bertambah kecuali jauh daripada Allah, ya. Lalu disebutkan di sini wa alam annal alim bil khawdi fil ilmi hurimas salama fa immal halak wa immas sa'ada al sa'ada al abadiyah. Qala al Khalil ibn Ahmad ar-rijal arba'ah. Ini tentang, udah banyak yang bahas. Jadi ada 4 macam orang yang tahu, dia ngerti, dia tahu. Rajulun yadri annahu yadri. Tadi biasa dengar ya, ini nggak usah saya ulang lah ya. Ada orang alim tapi dia nggak tahu dirinya alim. Jadi ada wali, dia ngerti kewaliannya. Ada wali, dia nggak tahu dia wali. Ada orang alim, dia nggak nyadar kealimannya. Mungkin dia di komunitas yang lebih alim dari dia. Bisa jadi begitu. Nah, yang kedua itu perlu ditegur. Kalau yang pertama, ini yang menjadi mursyid, ini yang jadi guru. Kalau yang pertama harus diingetin. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada yang ketiga, ini murid. Dia tidak tahu, tidak berilmu dan dia sadar dia tidak mengerti. Ini murid. Orang begini mesti dibimbing. Tapi yang keempat ini bebal. Saya karena emang tidak banyak pengetahuannya mengenai politik, mengenai ilmu ini, ilmu itu, saya nggak akan banyak komentar di situ kecuali semampu kita, setahu kita aja. Ya.
Kita juga nggak ngerti kok urusan BBM, dunia udah turun, kita kok nggak turun. Nah itu urus ahli ekonomi lah, jangan tanya ustadz. Sudah ada sekarang S1 zakat, sudah ada S1 perbankan syariah, sudah ada juga S1 wakaf. Kalau S1 pernikahan perceraian udah lama, namanya ahwal syokhsiyah. Jadi dari 4 tahun tuh bahasnya cuma satu aja, nikah cerai. Paling-paling nambah hisab ya, ilmu apa? Warisan ya kan, masih keluarga itu asbab karena orang menikah ada hukum waris ya kan. 4 tahun nggak bosen tuh. Ya. Baik. Nah, semoga kita kelompok yang pertama, yang kedua yang diingatkan orang, atau yang ketiga yang sadar dirinya tidak tahu dan dia mau cari tahu. Nah, ini berlaku ke semua kelompok. Tidak semua orang alim itu ilmunya mencakup semua hal. Maka jangan heran kalau orang alim bisa salah. Ya, saya bisa salah. Saya belum alim-alim amat lah ya. Tapi kita ngaji kepada orang alim. Jadi minimal ilmunya ada sanad lah. Yang nggak pernah salah Rasulullah SAW. Salahnya Rasulullah itu benar. Nabi kalau salah, salahnya benar. Salahnya jadi syariat. Jadi nanti orang tahu bagaimana cara mengatasi kesalahan. Kalau kita salah jadi sampah ya. Nah yang keempat ini yang disebut jahil murakkab. Nah ini yang banyak hari ini. Nauzubillah dari kelompok yang keempat ya. Ulama akhirat. Nah ini siapakah ulama akhirat? Satu, la ya'kulud dunya biddin. Sebelum masuk ke akidah Imam Ghazali. Jadi pembahasan kita setelah ini akidah Imam Ghazali. Pertama, tidak makan dunia dengan agama, maksudnya supaya dia banyak duitnya, popularitasnya, dia kemudian menggunakan agama sebagai sarana untuk dapat kekuasaan, menggunakan agama sebagai kendaraan. Tapi kita nggak boleh suzon juga. Ini kan banyak partai-partai hari ini di negara yang demokrasi seperti kita, sah-sah aja kan orang buat partai. Boleh nggak orang nyalek? Boleh nggak? Antum mau nyalon jadi presiden? Boleh, tapi aneh nggak nyoblos. Boleh-boleh aja kok, silakan. Dawami mau buat partai PDD, partai kepedean. Nah, orang ini gunakan agama. Ini hati-hati para kiai, para ulama, para habaib. Ini juga untuk kita yang berkhidmat untuk ilmu. Majelis-majelis zikir. Ini nanti antum akan menemukan wajah-wajah di majelis zikir pengajian yang sebelum tahun politik gak pernah datang, dan di tahun politik dia datang. Ini ciri-ciri calon-calon orang-orang yang menggunakan agama untuk kendaraan politik ya. Makanya kita kawal guru-guru kita ya. Teman-teman ini khidmat kepada guru. Jangan sembarang orang bisa ketemu guru kita di musim politik nanti. Supaya pembisik tidak sembarangan masuk ke telinganya. Gitu. Supaya dia bekerja dengan kolbunya, dia berdakwah dengan ruhnya. Istafti qalbak itu bekerja dalam dirinya, dia bekerja dengan fatwa dari kolbunya, bukan fatwa dari YouTube atau hasil bacaan grup di WA yang banyak meracuni orang beberapa tahun ini. Ya. La yabi'una al-akhirata bid-dunya. Tidak menukar akhirat dengan dunia. Bagi saya sama aja, insyaallah. Mau yang berjuang dengan dia membackup penguasa, atau yang kemudian menjadi oposisi penguasa, yang Allah pandang bukan di mana dia bergerak, tapi yang dipandang kolbunya. Innamal a'malu binniyat. Dia niatnya apa? Sepakat nggak? Maka saya husnuzon jika ada ulama dia membersamai penguasa. Saya husnuzon jika ada ulama berseberangan dengan penguasa. Lo kok ambigu, ente abu-abu? Lah justru ini jelas, karena kita nggak masuk ke sana. Karena kita nggak masuk ke sana, pandangan kita cuma sampai di situ. Kita nggak perlu kemudian cari perhatian jamaah, ya. Maka antum mau pilihannya apa? Aneh nggak ada urusan. Antum pilih-pilih aja itu, coblos-coblos itu. Saya punya pandangan sendiri, dan kita nggak akan, nggak enakan, nggak ada urusan, ya. Ini juga bagian dari itu. Karena beberapa public figure, baik ulama atau artis, selebritis, dia untuk menjaga
Nah, apalagi ini nih wakil rakyat untuk jaga konstituennya, dia kemudian bersandiwara di depan orang, itu menjual agama untuk urusan akhiratnya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, saya berhusnuzon juga jika ada caleg-caleg datang ke kiai beneran minta doa, beneran mau ngaji, semoga lanjut setelah jadi penguasa ya. Dan sungguh ambigu hari ini, ada yang membenci para penguasa tapi menginginkan kekuasaan. Ya. Ambigu. Ya. Kalau benci aja, jangan menginginkannya. Lamma alimu min izzil akhirah wa dhirrid dunya. Kenapa mereka tidak mau jual agama untuk dunia? Karena mereka sudah mengenal kejayaan akhirat, kemuliaan akhirat, dan kehinaan dunia. Saya sudah pernah menyebutkan ad-dunya laha tabi'atani. Dunia ada dua tabiatnya. Satu, taghayyur, dan kedua, fasad. Berubah-ubah. Maka orang yang menjadi pemimpin sekarang, besok mungkin turun. Orang yang jadi wakil rakyat sekarang, besok nggak. Makanya mereka jangan coba-coba zalim. Orang mimpin cuma 5 tahun kok. Jadi wakil rakyat jangan coba-coba nipu. Kenapa? Enti cuma 5 tahun, hidup dalam masyarakat bertahun-tahun. Nah, biar husnul khotimah ya. Wa man lam ya'lam mudaratad dunya ma'al akhirah wa mudarataha falaysa minal ulama. Ulama hakiki yang tahu mudarat dunia, manfaat akhirat. Ulama tidak tahu hakikat dunia, tidak tahu kemuliaan akhirat. Dan ini nggak ada urusannya. Mau ulamanya miskin, mau ulamanya kaya, itu nggak ada urusan. Ada orang miskin tiap hari mikirin duit, ada orang kaya dalam hatinya udah nggak ada duit, bagi aja. Mana yang mulia? Orang kaya yang bagi-bagi karena dia udah nggak cinta duit. Daripada mikirin duit nggak di tangan, mending mikirin duit ada di tangan. Ini udah khasaratani, dua kerugian. Jangan-jangan wali Allah itu ada orang kaya tapi suka berbagi, bukan orang miskin yang kepikiran utang tiap hari, gimana cara bayar, lupa kepada Allah. Utang boleh silakan, tapi jangan lupa dengan susahnya hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu ya begini-gini ya. Faqad wa man ankara dhalika faqad ankara ma dalla al-Qur'an al-akhbar jami' al-kutub al-munazzala wa qaul jami' al-anbiya. Wa Imam Ghazali hantem nih orang, kasih nantang orang yang enggak paham ini, enggak paham bahwa dunia hina, akhirat lebih mulia. Dia telah menentang Allah dan semua kitab suci, bahkan semua kalam ulama dan para nabi. Di semua nabi, semua yang ngajarin sama. Dulu ada orang kaya namanya Haman, pernah miskin nggak dia? Ternyata Haman tuh santrinya Nabi Musa. Santri Nabi Musa, nggak pernah bantu Nabi Musa lagi. Kalau ada orang Nabi Musa datang, pasti minjem nih, gitu mikirnya. Kalau ada orang Nabi Musa, pasti mau minta-minta nih. Dia suzon, padahal dia cuma kalau mau batuk doang udah jadi rumah gitu. Apalagi cuma ngasih dikit nggak mau. Tuh namanya siapa? Korun. Kemudian jadi legenda harta karun. Nah, siapa yang tahu ini lalu tidak melakukannya, fahuwa asirus syaitan. Dia adalah tawanan syaitan. Pihakan politik. Masa mana dia? Lagi-lagi kita ulangi ya. Yang dulu pernah beda politik bukan beda agama. Ingat-ingat terus ya. Beda politik bukan beda agama. Tapi kalau beda agama, ada yang sama politiknya? Oh, ada, banyak orang yang beda agama sama politiknya. Tuh lihat antum sekali. Ya. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Ciri-ciri atau indikator matinya kolbu, menggunakan akhirat atau agama sebagai kendaraan mencapai kejayaan dunia. Nah, itu. Makanya idealnya memang ulama itu punya maisyahnya. Kalau nggak ada, ya perjuangan itulah Allah memberi dia. Ya.
Wa qala Umar, "Idza ra'aitumul 'alim muhibban lidunya fattahimu 'ala dinikum, fa kullu muhibbin yakhudu fima ahabba." Jika engkau melihat orang alim cinta dunia, tuduhlah, hati-hatilah terhadap ajaran agama yang diajarkan kepadamu, karena setiap pencinta dia akan tenggelam dalam cintanya, ya. Lalu beliau mengatakan di paragraf terakhir, ya, kita lanjut karena mau masuk ke bab i'tiqad. Wa'alam anna al-la'iq bil 'alim al-mutadayyin ay yakuna mat'amuhu wa malbasuhu wa maskanuhu wa jami'u ma yata'allaq bi ma'ashihi fi dunyah wasata la yamilu ila taraffuh wa la tana'um wa la yubaligh fi hadha at-taraf illam yubaligh fi at-tarf az-zuhdi fiha. Nah, ini manhajnya di paragraf ini. Idealnya orang alim itu sederhana. Tapi sederhananya orang alim bukan sederhananya antum loh ya. Oke, coba. Kalau Khairul Tanjung bilang sederhana itu mobilnya apa? Lebih mulia ulama atau pengusaha? Maka pantasnya ulama apa? Yang di dalam kolbunya ada nama Allah. Jangan kemudian kita berpikir kalau ulama boleh susah. Ntar kalau giliran susah, pantas dia ulama, payah. Giliran kemudian mewah, sedikit saja orang ini ulama dunia nih, nggak begitu, ya. Jadi tolong konsep kita terhadap ulama jangan mengikuti konsep jadul, konsep awam. Konsep kita terhadap ulama mesti dengan konsep keilmuan. Wah, kalau dia ulama pasti nggak begitu. Ada juga yang nguji-nguji wali. Kalau dia wali nih, pasti saya dipanggil. Duduk di belakang, tawasul. Loh, kalau ada 1000 orang tawasul, masa harus dipanggil satu-satu? Mikir dong, ya. Kalau ente emang dipanggil, memang takdirnya begitu. Ini banyak yang begitu, saya nggak suka tuh yang begitu-gitu ya. Nggak, itu suul adab namanya. Berarti kita buat standar wali itu ala kita. Ente aja menjadi wali, ya. Buat majelis, terus panggil-panggil tuh orang yang tawasulan sama ente, ya nggak? Nggak begitu kita. Jadi konsep kita tentang kewalian, keulamaan, versi ilmu kewalian itu sendiri, bukan versi nafsu kita. Loh, kalau dia wali nih, saya nggak perlu ketuk pintu. Cukup saya baca salam dari hati, ruh kepada ruh. Norak. Sebelah. Nggak begitu ya. Kita jadi tamu, kita hormati suka-suka. Orang kalau tamu suka-suka dia dong. Boleh nggak tamu nggak nerima kita? Boleh. Boleh nggak tamu kemudian menyambut kita ala kadarnya? Boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja. Tapi antum kita terima-terima aja ya. Nggak perlu tawasul. Ya. Di sini untuk ulama-ulama ya, yang dianjurkan untuk tidak terlalu mewah gitu. Ya. Tapi nanti antum kalau lihat ulama yang mewah, jangan suzon. Itu pantasnya bagi dia. Kita pakai Avanza nggak apa-apa, tapi kalau kayak dia nih ulama yang level-levelnya ring satunya para wali ini, yang dia berhadapan terus dengan penguasa, berlawanan, mengkritisi penguasa kan, menasihati penguasa, sama nih, perjuangannya kan cuma beda jalur aja. Terus bajunya bagus, mobilnya keren, mobilnya di atas 1M, wajar dong, perjuangan dia mahal, gitu ya. Jangan pakai pikiran kita, perjuangan kita di kampung-kampung, di daerah, ya mobil kita ala kadarnya lah. Ya. Bilang aja iri, ya. Ya, saya husnuzon. Ya, dari dulu saya mencoba husnuzon kalau saya ngeliat ada kiai pakai Range Rover, ya kan. Kiai pakai apa? Porsche ya. Keren tuh ya. Kalau ada. Ya, ngayal kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mimpi ya, coba. Nanti kalau ada kiai lewat jalan pakai mobil begitu kan keren tuh. Amin. Kita lihat nanti para masyayikh begitu kan.
tapi dunia tidak di kolbunya. Amin. Ya. Jangan aneh, nggak pantas, belum pantas. Ntar kalau udah pantas saja. Wayan bagi lau ayah tariza minad dukhul ala salatin. Bagi ulama yang tidak kuat pendiriannya, tidak kuat batinnya, jangan coba-coba mendekati kekuasaan, baik membackup langsung ataupun oposisi, sama. Itu dukhul di situ arti saya, menurut saya. Ya, masuk ke bagian kekuasaan ini berbahaya. Sama aja mau mendukung atau menyerang ya oposisi. Sama aja kok. Antum nih oposisi, tapi kolbunya belum kuat. Nanti mau nyenengin lawan pemerintah. Sama aja, ntar ya fasilitas juga, ya kan? Nggak, kita, bagi saya sama aja. Berjuang itu mau pro atau kontra, innamal a'malu binniyat, tergantung niat dia apa. Yang penting dia cinta negeri ini, dia ingin kebaikan bagi negeri ini, kita doakan diri kita dan mereka semua, ya. Jadi mulai hari ini nggak usah jadi ngomentarin yang antum nggak sepakat sama dia, husnuzon aja. Salah satu ilmunya para aulia adalah salamatus sadar dan husnuzon, ya, hati yang selamat dari asumsi-asumsi dan husnuzon, berbaik sangka. Dan ditutup oleh beliau tentang al-aqlu wa syarafuf, ya. Lalu di situ ada riwayat Israiliyat, awwalu ma khalaqallahu al-aql. Yang pertama Allah ciptakan akal. Ini risalah dulu ditulis oleh Al-Muhasibi, lalu diringkas diulang kembali oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan diringkas jadi satu paragraf oleh Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Akal itu sama dengan al-qalam. Akal itu dia juga yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lu aqbil, lalu dikatakan melihatlah engkau, menghadaplah, lalu menghadap. Summa qala lahu adbir fa adbar, fa qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akramu alayya minka. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada engkau yang aku ciptakan. Bika akhus wa bika uti wa bika uthib wa bika uaqib. Karena engkaulah wahai akal, aku memberi, mengambil, aku memberi pahala, aku memberi iqab, ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya, mas-su'dad, qala al-aqal, wa haqiqatul aqal gharizatun yatahayya'u biha idrakal ma'lumat an-nazariyah wa ka'annahu nurun yakdhifu fil qalb. Ini yang paling penting di bagian tengahnya. Kita ringkas aja. Jadi akal itu adalah ibarat nur yang tembus ke dalam kolbu. Baru ini yang disebut berakal versi Al-Quran. Jadi kalau disebut Quran akal, itu mengaktifkan kolbu. Oke? Tapi kalau akal menurut filosof belum tentu. Akal menurut kita belum tentu. Baik, kita masuk ke akidah Imam Ghazali. Dikit lagi, ya. Sampai jam 5 berapa? 5.30 apa 5:04? Makannya jam berapa? 5.30? 5:04? Nah, 5:04 ya, oke, baik. Ada setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali wa akhuhu Ahmad Al-Ghazali, faslun fi tarjamati aqidati ahli sunnah. Fasal mengenai aqidah ahlus sunnah. Aqidah ahlus sunnah. Imamnya adalah Imam Ghazali. Sebelumnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, datang Imam Ghazali dirapikan lagi. Wa hiya ta'annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarikalah. Prinsip pertama, silakan dibuat numeriknya kalau yang buat catatan, ya. Kalau yang punya buku dikasih nomor aja, number di situ. Yang pertama yang harus diyakini dalam akidah Ahlus Sunnah adalah bahwa Allah wahid la syarikalah. Allah itu esa, tiada sekutu. Ada 4 hal. Wahidun fid dzat, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya, esa namanya. Esa dalam nama, namanya banyak tapi yang punya satu. Sifatnya banyak tapi yang bersifat satu.
Perbuatannya banyak, tapi pelakunya satu, Allah SWT. Ya. Tubuh saya, boleh saya katakan jauhari, zati, ini zat saya. Bisa dibagi-bagi nggak tubuh ini? Dalam ilmu belajar tentang hakikat diri, tubuh ini terbagi 4 unsur. Api, lawannya apa? Air, tanah, udara. Oke? Itu disebut arba anasir, 4 unsur. Jadi tubuh ini jika dibelah-belah, itulah 4. Berarti saya 1, Ar-Razi 1. Tapi Ar-Razi bisa dibelah-belah jadi 4 unsur. Berapa banyak ada darah yang merupakan air di tubuh, keringat dalam tubuh, itu nanti bisa dibagi lagi, melekul. Apalagi nih, tulangnya, udara yang ada di dalamnya. Udara itu bagian dari tubuh kita loh ya. Jadi satunya manusia, satunya makhluk dapat dibagi-bagi, esanya Allah tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang paling penting, ma'rifatullah wajibah, tapi tafakkur anillah mamnu'ah. Mengenal Allah wajib, tapi memikirkan tentang Allah haram. Jadi cukup kita mengenal kaedah-kaedahnya. Maka belajar ini supaya nggak kepikiran yang nggak benar. Jadi apa gunanya akidah Ahlussunnah? Supaya tidak memikirkan, membayangkan Allah sesuatu. Itu gunanya. Oke, Allah wujud, saya wujud, antum wujud, tembok ini wujud. Apa beda wujud kita dan wujud Allah? Ini kalau nggak ada yang nyusun, ada nggak? Ini kalau nggak ada orang tuanya, jadi nggak? Berarti ini ada asbabnya. Allah ada asbab nggak? Enggak. Oke. Maka wujudnya Allah disebut wajibul wujud. Wujud itu ada yang wujud jisim, benda, ada yang ghair jisim, yang bukan benda. Nih, wujud terbagi 2. Ya. Ada yang jisim, ada yang ghair jisim. Yang ghair jisim itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Oke. Nih ngebut. Semoga bisa. Yang kedua tadi apa? Jisim. Oke, saya coret-coret ya biar gampang. Deketin dong. Oke. Ini kayak laba-laba ya, bisa nempel ya. Jisim. Ya, sakaratul maut. Ya udah, antum tulis di pikirannya. Jisim, benda. Jisim itu artinya benda. Benda yang dalam bahasa Arab bukan benda bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, jisim itu ada namanya jisim kathif, jisim kasar, benda kasar. Contohnya, ini kasar nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa, kalau dilempar kena nggak? Sakit ya, lumayan ya. Oke, ini udah, nah, ini namanya kasif, ketha. Oke, handphone, tubuh ini semuanya. Ada yang halus seperti udara, cahaya. Cahaya itu jisim. Cahaya itu jisim. Oke, sudah. Api itu jisim. Termasuk halus tapi har dia. Halus tapi dia panas. Maka iblis bernama Azazil, jin dan keturunannya itu benda, jisim, tapi jismun nariyun, benda yang tercipta dari api. Kalau malaikat jismun nuraniyun, jisim yang tercipta dari cahaya. Kalau kita lebih sempurna, kita ada narnya, ada nurnya, 2 ditambah 4 anasir tadi, sempurna. Makanya wajar jadi khalifah di muka bumi walaupun mukanya suwe-suwe begini kan. Wajah-wajah lelah hayati. Tapi wajah kita yang seperti, tubuh kita yang seperti ini,
komposisi di dalamnya ada nurnya, ada narnya. Makanya antum bisa marah, dan marahnya membuat badan kita panas. Itu lagi aktif tuh jisim nariyah. Bisa puasa? Puasa? Bisa puasa? Bisa nggak makan? Mohon maaf, kadang-kadang nafsu syahwat hilang, ya, apalagi yang banyak pikiran. Ya, kok bisa? Itu namanya jisim nur, jisim cahaya. Makanya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Itu sifatnya malaikat. Maka malaikat nggak makan, nggak minum, bahkan nggak tidur. Inilah rahasia orang yang suka tahajud, suka qiyamul lail. Dia akan masuk kepada marhalah makom disebut nuraniyah. Ya, malaikat tuh nggak pernah bosan ngulang-ngulang zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi antum kalau wiridan ngulang subhanallah, 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 itu sudah menjadi nurnya aktif. Itu cara mengaktifkan. Makanya mesti ditalkin supaya nur itu kemudian sadar. Yang dikatakan Imam Ghazali tadi, dia tahu tapi dia nggak sadar dia tahu. Kita tahu nama Allah itu bisa menggetarkan kolbu, tapi antum baca kok nggak bergetar, berarti belum ditalkin. Nah, tadi yang ikut itu sudah sama dengan talkin jama'i yang tadi. Tapi kalau talkin fardi lain, ya. Talkin fardi itu satu-satu. Ya. Jadi malaikat jisim nggak? Jisim apa? Nur, nuraniyah. Kalau manusia gabungan nur, nar dan 4 anasur. Ya, wajar jadi khalifah ya. Wajar ahlul badar perang lawan orang kafir, ternyata bersama orang kafir itu ikut juga jin-jin kafir. Nah, jika mampu mengatasi nar dan nurnya, inilah kenapa ada wali muridnya jin. Jadi kalau ada wali bisa menundukkan nar dalam dirinya, dia punya murid jin. Saya punya beberapa mursyid punya murid jin. Percaya atau tidak? Ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Ya. Alhamdulillah, kita punya guru-guru unik ya. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, ada yang mastur. Emang begitu. Kalau mampu menundukkan, mengalahkan sisi manusiawi yang anasir. Nah, jadi anasir yang 4 itu dia mengajak ke bagian hayawan seperti hewan. Karena konsepnya konsep tanah di bawah. Tapi kalau nur dia ngangkat ke atas, bercahaya. Makanya yang susah tidur malam hari itu anugerah bukan penyakit. Nikmati itu. Mulai wiridan. Kalau nggak dengerin pengajiannya Buya Asfi ya nggak. Ya. Mulai. Jadi begadangnya itu ada manfaatnya gitu. Ya. Habis dengerin baca Fatihah ke Buya ya kan. Habis itu wiridan. Nggak sanggup wirid lama ya 100 dulu lah. 100 pelan-pelan, lama-lama kan jadi 200, lama-lama jadi 500, lama-lama jadi 1000, bertahap ya. Nah, ini mengulang, ini tabiat malaikat. Malaikat itu tidak pernah la yamal, la yas'am, tidak pernah bosan. Yang bosan siapa? Kita. Makanya Bani Israel diturunkan dari langit, ma'idah minas sama, hidangan dari langit, bosan nggak? Minta pindah ke Mesir. Kenapa? Di Mesir tuh ada makanan yang bau tapi enak. Basal. Apa tadi basal? Bawang. Ya. Jangan-jangan mirip sama orang Padang kali ya. Oma saya maksudnya. Adas. Apa tuh adas? Ini apa? Merica ya? Rempah-rempah. Ya kita kalau nggak ada bau-bau gitu kan kayaknya hidup ini nggak nikmat ya. Pas dicek di tafsir, Maidah yang merupakan manna wa salwa itu dia manis-manis, roti sama madu. Udah bosen orang Bani Israel. Baik coba dari langit tuh. Malaikat bingung, kita capek-capek nurunin kok malah mereka pengen pindah balik ke Mesir. Akhirnya turun perintah, ya sudah, ihbitu Misran. Ya udah kamu balik ke Mesir. Suruh pulang. Kenapa? Walaupun hidangan dari langit itu enak,
cuma bosenin bagi manusia, maka kita jangan puas kalau dapat wirid-wirid malaikat. Makom-makom malakutiyah kita masih bisa naik lagi. Ya. Inilah yang Nabi kemudian ajarkan kepada kita. Ya. Ini juga alasannya kenapa aurat itu beragam, supaya nggak bosen. Nah, jadi torikot kita nggak boleh zikirnya monoton, nggak boleh, walaupun panduannya sama. Coba lihat, antum lihat saya mimpin zikir, cara-caranya ke hari ini dengan besok berubah nggak? Ada rubahnya satu, kita geser ini, kita tambahin ini. Kenapa? Tabiat kita ini suka malal, suka bosen. Bukan saya lupa, bukan, sengaja itu, sengaja. Dan Allah kasih fasilitas azkar aurat itu banyak sekali. Nah, ini fasilitas dari Allah, kita nikmati. Malaikat kecepatannya dahsyat, jin pun kecepatannya dahsyat. Manusia ya nggak bisa cepat, dia harus membuat alat yang cepat. Tapi meskipun jin, malaikat semuanya dahsyat, nah, semua tabiat dari jisim, apa tabiatnya? Mutahayyizun. Jisim itu butuh tempat. Jisim itu berubah-ubah. Jisim itu kadang diam, kadang bergerak. Ini tabiat jisim. Tabiat jisim. Selamat pusing. Wallahu laisa bijismin. Allah bukanlah jisim. Jadi kalau disebut waja'a rabbuka, Allah datang. Kalau antum datang ke sini, pindah nggak? Pindah tempat? Allah datang tidak perlu pindah. Kita datang capek nggak? Allah datang tidak perlu capek. Dari atas, lantai atas turun ke bawah, berpindah? Kalau disebutkan ada hadis Allah yanzil, Allah turun, tidak perlu pindah dari atas ke bawah, karena itu domainnya jisim. Allah bukan jisim. Kalau begitu perlu nggak mentakwil istawa, mentakwil tangan? Nggak perlu. Nggak perlu mentakwil nuzul, turun. Nggak perlu ditakwil-takwil, nggak perlu dicari-cari makna aneh-aneh. Kenapa? Cukup katakan karena Allah bukan jisim. Ia bersemayam tanpa perlu duduk di sana. Dia turun tanpa perlu berpindah dari atas ke bawah. Dia datang tidak perlu berpindah dari titik ke titik yang lain. Dia mempunyai tangan, tapi tangannya bukan anggota tubuh seperti ini. Lalu gimana? Hanya dia yang tahu hakikat dirinya. Selesai. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah yang saya yakini, walaupun saya membolehkan takwil, tapi saya menolak untuk mentakwil. Diri saya tolak untuk mentakwil. Namun ketika berguru kepada Syekh Hasan itu, beliau ketawa, katanya itu takwil, namanya takwil qarib. Nah, mampus juga gitu digituin ya. Udah sok-sokan tuh, ya, taslim, tafwid, ya. Kama aradahullahu wa rasuluh, gaya-gayaan kayak manhaj terdahulu. Sebagaimana Allah maksud dan Rasulullah maksud, kan kayak keren tuh. Maqalallahu wa rasuluh, kata Allah, kata Rasul. Tahu ada slogan begitu? Kayaknya dulu udah keren banget begitu ngomong ya. Ternyata kata Syekh Hasan itu juga takwil. Tapi takwil itu apa? Sarful lafzi min ma'na az-zahir atau ma'anihi az-zahirah ila ma siwaha. Takwil itu engkau mengalihkan makna yang secara bahasa tangan ada jarinya nggak? Secara bahasa bersemayam, duduk mesti menempati. Secara bahasa turun, Allah turun mesti turun dari atas ke bawah. Itu secara bahasa. Sarful laswi itu yang disebut takwil. Maknanya dipindahkan dari makna kebahasaan kepada makna yang tidak dicapai oleh bahasa. Serahkan kepada Allah. Ini disebut takwil tapi dekat. Kalau ada yang mengatakan istawa artinya berkuasa, dia takwil jauh. Berarti takwil ada dua. Nah, dibuat digores-gores kepalanya, dicoret-coret bagian kepalanya. Mukanya jangan dicoret. Takwil ada dua, takwil ba'id, takwil qarib. Jadi ketika ada orang mengatakan, nah kalau Ibnu Taimiyah kan mengatakan istawa bidzatihi, ini bid'ah Ibnu Taimiyah. Karena Allah tidak pernah mengatakan istawa dengan zat.
Kata Ibnu Taimiyah, Allah turun dari atas aras ke langit dunia tanpa meninggalkan aras. Berantakan gak otak antum mikirin itu? Turun dari aras ke langit tapi gak meninggalkan aras. Itu namanya ta'arud aqliyah. Ini yang bahaya. Dia gak mau mentakwil versi A, gak mau versi B, dibuat sendiri. Dia gabungkan. Jadi Ibnu Taimiyah itu melakukan bukan dar'u ta'arud, tapi dia jam'ul mutanaqidain. Dia menggabungkan dua hal yang tidak bisa digabungkan, tapi dua hal yang kontradiktif. Allah turun, kata dia, kalau turun ninggalin yang di atas nggak secara bahasa, tapi tidak meninggalkan aras. Emang Allah pernah ngomong begitu? Emang Rasulullah pernah ngomong begitu? Cukup katakan yanzilu rabbuna, Allah turun, titik, nggak usah dimaknai. Hanya Allah yang tahu maknanya, nggak usah dibayang-bayangkan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Istawa, apa arti istawa? Bersemayam, apa maksud istawa? Allah yang tahu. Kita diwajibkan nggak tahu makna-makna begitu? Nggak perlu tahu. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman yang belajar akidah Ahlus Sunnah, cukuplah, udahlah. Ya, saya dulu juga debat-debat begitu kok sebelum pandemi ya. Lihat aja jejak digital kita ya. Dulu, demen debat-debat begitu. Wa atubu ilallah. Saya bertobat kepada Allah dari kesukaan berdebat untuk masalah-masalah seperti itu ya, karena kita tidak pernah disuruh untuk memikirkannya. Oke, dikit lagi. Fardun la mithlalah. Oke, kembali ke yang sebelumnya tadi. Jadi, apa makna Allah bukan jisim? Allah esa, tidak berjisim. Jika jisim bertempat, Allah tidak bertempat. Jika jisim berpindah, Allah tidak berpindah. Kalau udah faham begini, kita la nahtaj ila ta'wil al-ba'id ya. Kita nggak perlu mentakwil. Fardun la mithlalah, Allah itu tunggal, tidak ada yang serupa dengannya. Samadun la diddalah, Maha as-samad. As-samad itu zat yang mana selainnya memerlukannya. Kalau antum mau lihat di bumi, di dunia, adakah orang yang orang lain memerlukan ilmunya kah, hartanya kah, keberadaannya kah, kekuasaannya kah, pikirannya, maka dia dapat nur, namanya nur samadiyah. Nur samadiyah. La diddalah, ya, tidak ada lawannya, bandingannya. Munfaridun la niddalah, dia esa tunggal, tidak ada tandingannya. Wa annahu qadibun la awwalalah, dia qadim. Apa arti qadim? Maha tidak berawal. Dialah yang menciptakan semua yang awal ya. Jadi yang disebut qadim ma la yasbiquhul adam, yang tidak pernah tidak ada, berarti selalu. Kita dulu pernah tidak ada. Apa informasi yang penting di bagian ini? Ini bagian akhir yang saya sampaikan pada sore ini. Qadim, salah satu nama Allah Ta'ala. Salah satu nama, ismun min asma'i, sifatun min sifati. Tapi muncul kemudian seorang syekh namanya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Abdul Hadi, dan diikuti oleh pengikutnya hari ini yang kelompoknya disebut Salafiyah Wahabiyah, mengatakan qadim bukan ismun min asma'illah. Tidak ada salaf yang mengatakan qadim nama Allah. Giliran kayak gitu nukil Ibnu Hazm. Lalu gimana cara bantahnya? Tidak ada salaf yang mengatakan qadim nama Allah. Gimana cara bantahnya? Maka di situ perlu kitab akidah yang saya tulis, buku apa? At-Tahawiyah. Imam Tahawi, Imam Salafus Saleh, abad ke-3 Hijriah dia hidup dan wafatnya di awal abad ke-4. Dia ulama Salafus Saleh, sezaman dengan Imam Asy'ari dan Maturidi, dan dia mengatakan Allah qadimun bilabtida'in. Allah itu qadim tanpa ada permulaannya. Berarti qadim nama Allah bukan? Qadim, kidam sifat Allah. Nah, klaim-klaim mereka ini konyol ya. Syekh Albani menta'lik Tahawi, lalu dia menentang kalam itu. Lah lucu, Albani ulama sekarang,
Kalau antum ngakuin dia sebagai ulama, kalau aneh ngakuin. Cuma kalau ulama ya siap dikritik dong. Ya kalau nggak ulama nggak usah dikritik, nggak ada yang mau dikritik, bukan ulama. Albani mengatakan tidak ada salaf yang mengatakan qadim itu sifat Allah. Yang dia teliti, yang dia komentari kitab ulama salaf, dia nggak ngeh bahwa kitab yang dia teliti itu kitab ulama salaf. Aneh nggak? Dia ngomentarin Imam Tahawi. Imam Tahawi ini ulama salaf. Kata Imam Tahawi, Allah qadim tanpa permulaan. Apa kata Albani? Tidak ada salaf yang mengatakan Allah qadim. Terus yang dia teliti itu orang salaf bukan? Tuh, itulah ya tanakutnya. Nah, ini yang disebut dalam sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Ini qidamnya, ya. Barangkali itu teman-teman, ini baru 1,5 baris tentang sifat Allah SWT. Aqidah Ahlussunnah menjelaskan tentang wujudnya dan sifatnya. Semoga Allah merahmati kita semua dan membimbing kita dalam akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mewafatkan kita dalam akidah yang baik, husnul khatimah. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Imam Ghazali, untuk Imam Abdul Hasan Al-Syadili, Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Ahmad Tijani, Ahmad Rifai, wa bil khusus kadzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, pengumuman tanggal 8 itu mungkin mulai bacanya siang atau pagi, mungkin sampai maghrib.